Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SD Gedung Satrian. Terima kasih atas waktunya dapat berkumpul di ruangan laborat SD Gedung Satrian dengan keadaan yang sangat baik, sehat walafiat. Teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya pada siang hari ini untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif atas ilmu yang telah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang telah saya tempuh selama 2 bulan. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman atas dukungannya kepada saya, atas segala sesuatu yang teman berikan kepada saya sehingga saya bisa sampai berdiri di sini dan sampai di titik ini. Sebelum acara saya mulai, akan diberikan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Pami Lestari, untuk memperlancar acara diseminasi pada siang hari ini. Ibu Pami Lestari, mohon dipersilakan untuk memberikan sambutan. Sambil duduk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati terutama Ibu Dian Nurul Aryani, calon guru penggerak angkatan 10 yang akan melaksanakan diseminasi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Gedung Satrian serta Bapak Penjaga SD Negeri Gedung Satrian. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di ruangan lab TK SD Negeri Gedung Satrian dalam keadaan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan pertolongannya baik di dunia, utamanya kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini Ibu Dian Nurul Aryani akan menyampaikan diseminasi, yaitu praktek budaya positif, diseminasi budaya positif kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan kepada peserta didik kita, yaitu murid-murid kita, agar lebih belajarnya itu lebih aktif, lebih semangat. Itu itu bentuk dari aksi nyata modul 1.4. Nanti Bu Dian akan menyampaikan diseminasi. Semoga Bapak Ibu Guru berkenan. Misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Dian Nurul Aryani. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Dian Nurul Aryani bisa berhasil dengan baik, bisa diimplementasikan kepada peserta didik kita dan seluruh warga SD Negeri Gedung Satrian, baik murid maupun Bapak Ibu Guru. Mungkin sambutan saya hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau kan Baik, terima kasih
atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pami Lestari, dan atas harapan yang Ibu Pami Lestari sudah beliau sampaikan. Semoga apa yang akan saya laksanakan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi seluruh warga SDN Gedung Satria. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan memulai langsung diseminasi pada siang hari ini. Seperti yang telah Bapak Ibu lihat di layar monitor di depan, di sini saya akan memberikan praktik baik kepada teman-teman semua mengenai diseminasi budaya positif. Ini sebagai wujud aksi nyata saya yang telah menyelesaikan modul 1.4 pada program calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini pada diseminasi budaya positif, saya akan memberikan maaf, ini sudah bisa tapi kok ini tidak bisa ya? Ini sudah bisa. Tidak bisa buatan. Saya kok tak tahu. Ini sudah bisa loh, ini kan kayak saya masih. Padahal di sini seru. Baiklah, langsung saja kita mulai mengenai mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini belajar bersama, kita belajar bersama. Kita semua bersama anak-anak belajar bersama karena ilmu yang telah kita dapatkan akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ilmu yang kemarin kita sudah dapatkan itu tidak berhenti sampai kemarin. Kita masih harus tetap belajar karena ilmu sejatinya sesuai dengan perkembangan zaman. Kita yang juga berkolaborasi. Kita sudah melakukan kolaborasi baik pada warga sekolah dengan lingkungan sekolah, dengan instansi lain seperti yang telah kita laksanakan pada bulan November kemarin. Kita telah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan khususnya tentang reproduksi remaja. Kita telah berkolaborasi dengan Dinas pada kepolisian, Pak Babin Kamtibmas dengan tema bullying. Yang kita tahu bullying sangat sering terjadi di lingkungan sekolah, bullying dan kekerasan seksual. Hal tersebut demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Dari kolaborasi, belajar bersama itu untuk mendukung dari disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum kita mulai pada diseminasi, kita tahu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau seseorang yang sangat mempunyai peran penting pada dunia pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun dan mengarahkan. Kita sebagai Bapak Ibu guru menuntun anak didik kita dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, menuntun ini dari segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Jadi kita itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Maksud dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik adalah tukang kebun dalam menuntun setiap anak itu
berbeda-beda. Seperti halnya Pak Tani dan biji semaian. Waktu musim hujan, Pak Tani akan menanam padi, membutuhkan banyak air. Waktu musim kemarau, Pak Tani akan menanam jagung karena tidak banyak membutuhkan air. Seperti halnya anak didik kita. Anak ini dia lancar dan berminat berbakat dalam kesenian. Jangan pernah paksa anak ini untuk mengikuti bidang sains, tidak akan bisa. Anak ini berbakat dalam hitung-hitungan, matematika, sains. Jangan paksa anak ini untuk menyukai bidang kesenian. Jadi sesuai dengan kodrat anak. Guru tidak boleh memaksa anak, karena sejatinya, nah tadi anak-anak itu memiliki kodrat sendiri-sendiri. Tugas kita mengarahkan, tidak boleh kita itu menghambat atau melarang. Yang perlu kita semua ketahui bahwa anak-anak itu bukanlah objek kita, tapi anak-anak itu adalah subjek. Objek yang dimaksud adalah anak-anak harus menuruti apa yang kita mau. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Itu tidak bisa. Anak-anak itu sebagai subjek. Apa yang anak mau, kodrat apa yang dimiliki, kita akan menuntut anak tersebut. Nah, pada konsep utama modul budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum masuk ke profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru masih ingat tidak ada berapa ya karakter yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila? Kan? Nah, ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Di setiap karakter profil Pancasila mempunyai penjabaran yang sangat luas. Di antaranya dari beriman, bertakwa kepada Tuhan. Anak-anak selalu ditanamkan dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita laksanakan setiap pagi. Kita melakukan Asmaul Husna, dan yang sekarang telah kita laksanakan yaitu sholat duha berjamaah. Itu merupakan dari karakter profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global sudah tercermin pada siswa kita khususnya di SDN Kedung Satrian. Alhamdulillah semua anak-anak kita sudah memiliki karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, untuk disiplin positif sendiri, dalam budaya kita makna kata disiplin itu yang terlintas pada pikiran kita. Mungkin ya Bapak Ibu guru itu manut disiplin sesuai aturan. Disiplin itu ya manut sesuai aturan, itu yang dikatakan disiplin. Tapi di sini budaya disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Ini yang perlu diingat ya Bapak Ibu guru, tanpa sokongan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Ini yang masih sampai saat ini belum 100% atau belum sepenuhnya kita laksanakan. Tanpa sokongan, misal
sogokan. Jadi tidak dalam diri sendiri, tidak tumbuh dari dalam diri sendiri. Ancaman yang sering kita lakukan dan saya sendiri sering saya lakukan sebelum saya mengetahui disiplin positif ini, saya sering mengancam siswa. Saya sering mengancam siswa, kamu kalau nggak tertib nanti kamu ini loh, kamu kalau nggak itu yang harus kita pelan-pelan kita hilangkan. Dan hukuman, nah ini yang sering kita lakukan. Kamu kok nggak masuk? Ayo jabuti suka, itu sebenarnya tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetapi di dalam kenyataan, jika memang anak-anak tidak diberikan hukuman, nah anak-anak itu akan semakin berbuat yang lebih menjengkelkan dulu. Tetapi hukuman dapat dihilangkan dengan berbagai cara. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi di sini pada budaya positif kita sebagai guru itu menumbuhkan dari dalam diri, bukan dari luar. Seperti Bu Tanti. Bu Tanti kalau ditanya, Bu Tanti sekarang kok masuknya pagi? Beliau menjawab, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau Bu Tanti menjawabnya, benderanya rajin kepala aku kok. Nah itu tidak boleh. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan dari diri sendiri tanpa paksaan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Itu disiplin positif. Nah, kita sebagai manusia, matikan. Baik, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia jelas mempunyai kebutuhan. Kebutuhan apa yang menjadi dasar kebutuhan manusia? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita tentunya dengan makan, minum. Nah, itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan kasih sayang dari orang lain, baik dari keluarga, dari teman, bahkan mungkin dari pasangan. Kita sangat membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau power. Nah, penguasaan atau power ini kita biasanya sebagai manusia itu menginginkan kita itu dihormati. Tidak selalu penguasaan itu dapat dipikirkan atau disimpulkan sebagai seorang yang diktator, itu tidak. Penguasaan atau power itu kita memiliki kekuatan untuk dihargai, kekuatan untuk dihormati, kekuatan untuk bisa saling berbagi dengan teman-teman yang lain dalam hal kebaikan. Kebebasan, ini yang kita jelas mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Kita mempunyai kebebasan itu, kita tidak mau dikekang, tetapi kebebasan itu pun harus dibatasi dengan perilaku, norma dan nilai. Jadi kebebasan tidak bebas sebebas-bebasnya, tidak, tapi kebebasan sebagai kodrat manusia ada batasan-batasannya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kita menginginkan kesenangan, tertawa, bahagia, itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya ada contoh kasus. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu guru membaca kasus ini. Bapak Ibu guru coba untuk dipahami dari maksud kasus yang telah saya buat ini. Di dalam contoh kasus, Ibu Tanti, guru di kelas 4, sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Gofar. Dia selalu minta makanan kepada temannya, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, dan melakukan dengan paksa. Ini sudah konsepnya memaksa. Jika Anda di situasi seperti ini, apa yang akan
merupakan kasus yang sering kita temui pada anak didik kita, memaksa, entah memaksa makanan, memaksa pekerjaan rumah teman dari anak-anak. Nah, pada kasus ini kita sebagai ibu guru, apa yang kita lakukan? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin sedikit menjawab dari contoh kasus yang telah saya paparkan. Vita? Tadi? Oh, jika ada kasus seperti ini, Bu Tati, apa yang Bu Tati lakukan kepada Gofar? Menghukum? Menegur. Ada yang lain? Menasihati. Ada yang lain di mana? Bertanya dulu. Nah, dari Bu Sulis bertanya dulu. Ada yang lain? Menegur, menasihati, bertanya. Bagaimana teman-teman? Ada yang lain? Ya, kadang anak punya alasan yang tidak kita tahu. Mungkin Gofar tidak sahur, tidak sarapan, tetapi temannya yang dimintai pelit, jadi dia memaksa. Walaupun sikap Gofar ini merupakan sifat yang tidak baik, tetapi kita mendengarkan dulu alasan dari anak. Dari Butati tadi menasihati, menegurnya. Mungkin menegur ini bisa dalam hal jangan seperti itu kurang baik. Menegur dan menasihatinya. Nah, dari kasus tersebut penerapan disiplin positif, bertahan hidup, lapar, teman menjadi perhatian, bosan, iseng karena dia merasa senang, digoda, hebat karena temannya merasa takut dan selalu menurutinya. Itu kebutuhan kelimanya. Pada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar karena takut akan hukuman, itu dari luar. Disiplin karena takut dari ekstrinsik, hukuman dari luar bukan dari diri sendiri. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga dari orang lain. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi disiplin itu tertanam dalam diri sendiri. Biasanya disiplin positif itu akan sesuai dengan kebiasaan. Jika kita misal kita berangkat jam 7, kalau kita sedikit terlambat kita akan merasa cemas, bingung. Itu termasuk dalam disiplin positif pada motivasi intrinsik. Itu termasuk dari motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Apa sih yang sering kita pikirkan? Hukuman itu membuat perasaan apa pada diri kita? Kita sebagai seorang guru biasanya kan ditampar. Yuk, kamu minta gigi. Nah, kita ditampar. Yang dirasakan itu apa? Jika murid disiplin karena takut hukuman, yang pertama menyakitkan, kedua tidak nyaman, ketiga murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. Itu akibat dari hukuman. Dan penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk
dua cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi: yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan terakhir menguatkan dan fokus pada solusinya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR, hukuman: guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ini pasti sudah pernah kita lakukan sebagai seorang guru. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau guru marah, murid pasti takut. Nah, untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Kita juga pernah melakukannya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Dan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Keyakinan kelas ini seperti ini Bapak Ibu guru. Sebelum mengerjakan ujian atau sebelum mengerjakan ulangan harian, kita membuat perjanjian. Kesepakatan kelas itu seperti keyakinan kelas atau kesepakatan itu seperti perjanjian. Perjanjian misal 1. Jika anak-anak ramai, maka anak-anak mengerjakan di depan guru. Itu sudah ditanyakan terlebih dahulu, dikonsekuensikan. Misalnya saya sebagai guru ya, anak-anak sebelum kita ujian, bagaimana hukuman pada anak-anak yang mencontek atau ragu? Nanti anak-anak akan berpikir, menurut kamu apa nanti konsekuensinya? Bu, nanti dikeluarkan saja. Kalau kamu, Bu, disuruh itu mengerjakan di kantor, kamu dibuat aja Bu. Kalau dia tidak mau rame mencontoh atau rame, disuruh itu aja Bu, kali 3 kali. Nah, dari semua konsekuensi yang telah anak-anak ini sampaikan, kita ambil yang paling banyak. Ternyata anak-anak yang paling banyak itu mengerjakan di kantor. Jadi kita buat kesepakatan 1. Di sini bisa kita tulis, jika anak-anak mencontek dan rame, anak-anak akan mengerjakan di kantor. Ini kesepakatan kelas. Sudah disepakati sebelum mengerjakan ujian. Itu yang dimaksud kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi bu gurunya tidak langsung menghukum, ayo kamu kok contek langsung kantor, tidak. Tapi sudah terjadi kesepakatan. Itu kan kalau kesepakatan dari dalam diri sendiri. Jadi anak-anak itu merasa, oh aku harus berjanji berarti aku melanggar gak boleh. Nah itu manfaat dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah teman. Ini posisi kontrol restitusi sebagai guru ya. Kita guru itu bisa sebagai penghukum. Ayo kamu rame terus, jadi suka. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Seperti ini misalnya, pembuat rasa bersalah. Ayo nanti kerja, nanti kerja, dia dimarahin kami. Itu rasa bersalah, menimbulkan rasa bersalah. Teman, kita sebagai guru bisa sebagai teman, sharing dalam hal apapun. Kamu tadi sama apa dok? Sharing sama bu guru sambil bercerita tentang permasalahannya. Kenapa toh mau gagal PR? Kenapa toh bijimu kok mau elek? Nah, kita bisa sharing. Guru juga bisa sebagai teman.
siswa kita. Manajer. Pada manajer ini kita sebagai guru itu bisa memberikan arahan, bisa memantau, dan juga bisa memberikan konsekuensi. Sebaiknya dari kelima posisi ini yang perlu dimiliki guru itu yang paling baik adalah posisi manajer. Kita tidak bisa menghukum. Kalau kita ada beberapa kelemahan, kalau itu teman, ini pernah disampaikan teman CGP saya dari SMA. Pernah bertanya, teman CGP saya pernah bertanya, Pak, bagaimana kalau kita berada di posisi teman, tetapi anak didik kita SMP? Apakah kita harus setiap hari bersamanya? Sedangkan kebanyakan kalau kita bersama anak SMA mungkin akan menimbulkan rasa yang berbeda. Itu pernah, karena dia merasa, oh kita bisa sebagai teman, tetapi anak SMA-nya mempunyai perasaan yang lain terhadap gurunya. Itu yang menjadi kendala teman. Bu Sulis ada perasaan lain. Nah itu untuk anak SMA teman tidak kurang untuk dijadikan sebagai kontrol restitusi, karena SMA kan sudah besar. Teman bisa kita terapkan pada anak SD, TK sebagai teman bisa. Tapi kalau untuk anak SMA sebaiknya dihindari karena menimbulkan mungkin persepsi yang berbeda-beda. Nah, untuk penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya kita kalau fisik tidak ya, karena mungkin untuk fisik itu lebih menyakitkan dan menimbulkan trauma untuk anak. Biasanya kita menghukum dengan verbal. Mungkin Bapak Ibu guru berbicara dengan nada keras. Itu termasuk pada penghukum secara verbal, hanya berbicara saja. Nah, kemungkinan ini ada dampaknya. Mata bahasa sistem yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Kemungkinan murid marah dan mendendam. Murid marah dan mendendam. Saya ingat sampai detik ini SMP saya pernah sekali saya, dan itu memang benar melekat di hati saya. Ini Bapak Ibu guru dulu waktu SD pasti pernah mengingat satu momen di mana Bapak guru dihukum dan tidak akan pernah dilupakan sampai sekarang. Saya dulu pernah dihukum zamannya SMP 1 itu guru fisika saya namanya Pak Jatiko, guru sekali. Saya mengerjakan PR, tetapi PR saya dicontek teman. Nah, teman saya tidak mengakui kalau nyontek dari saya. Saya dihukum di papan tulis menyalin 5 kali dan saya digebuk garisan kaki poklek. Sampai sekarang tidak saya lupa. Padahal saya posisinya tidak salah. Tetapi menurut Bapak guru tadi ini salah karena tidak mengerjakan PR. Itu saya ingat-ingat. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru diminimalisir untuk melakukan hukuman fisik. Pembuat rasa bersalah, posisi ini biasanya akan bersuara lebih lembut. Ayo hanya dikerjakan, boleh diduga ibu kami loh. Atau misal, kok saya guru ya, guru wes kesel-kesel kok. Itu sebagai rasa bersalah, suaranya lebih lembut. Nah, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Lebih berbahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Jadi guru empat pengen marah, diempat, jadi membuat rasa bersalah. Minta dikasihani. Ojo gak sakit guru piye. Ojo mulai dikali bu kami, bu guru. Jadi kita itu marah, tapi kita itu menahan amarah kita.
Sehingga walaupun dengan cara negatif, murid tertekan sepertinya tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti teman tadi sudah sedikit saya jelaskan ya, bahwa teman itu posisi kita mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan antara guru dan murid, menyamakan persepsi. Yuk duduk bareng sama bu guru, apa masalahmu, kita bicara, anggap bu guru ini temanmu. Nah itu sebagai kontrol teman. Memantau berarti mengawasi. Pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, ini yang sering disebut-sebut sebagai kontrol posisi yang paling pas untuk kita sebagai pendidik atau sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Seperti tadi sebelum ujian kita membuat keyakinan kelas. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan lagi tanggung jawab kepada siswanya. Contoh penerapan dengan posisi kontrol. Penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Itu yang biasanya yang membuat rasa bersalah. Bu guru kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang penting buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa yang salah. Itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau untuk manajer, apakah tahu alasanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Sebelum kita kasus, kita ice breaking sebentar biar tidak mengantuk. Monggo Bapak Ibu guru berdiri. Oh, monggo Bapak Ibu berdiri ya. Bisa berhadap-hadapan sama depan belakang Bu. Depan belakang bisa berhadap-hadapan. Bisa berhadap-hadapan. Coba ya, Bapak Ibu guru pernah melihat koboi junior kan? Koboi membawa apa? Nanti saya akan menembak salah satu Bapak Ibu guru yang saya tembak. Tolong Bapak Ibu guru untuk mendodok atau jongkok. Nah, misal ya, kemudian akan menyanyikan lagu apa ya? Tadi mau ada dalamku ada 5 Bu Bintang dor. Bintang dari jongkok, Bu Wanda dan Bu Sulis akan tembak-tembakan. Yang ditembak duluan mati. Matinya mundur Bu Wanda. Nanti yang masih hidup sendiri mendapatkan hadiah dari dia. Oke, kita coba ya. Berarti Bu Mami yang ditembak, Bu Tati dan Bu Ika. Yang tembak-tembakan. Jadi Bu Mami kan jongkok, kan sudah saya tembak. Bu Mami kan pingsan. Mbak Ika dan Mbak Tati tembak-tembakan. Yang duluan menembak, nah dari menembak Bu Mami. Bukan.
Bu Sulis yang saya tembak, Bu Ika dan Bu Mika ya tembak. Iya. Oke, kamu fokus itu puter dulu. Ya, saya yang putar, saya putar. Oke, jangan jongkok, duduk di kursi. Oke. Ya. Pokoknya lebih rendah. Oke, tambah ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Dalam ku mencari
sedikit, Bapak Ibu guru sudah tidak ngantuk, sudah ceria lagi. Kita mulai pada kasus yang kedua. Kasus pertama, ribut sulit tenang mengikuti pelajaran. Menegur murid-muridnya dan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Bapak kasih stiker. Berarti ini apa? Akan Bapak kasih stiker. Imbalan. Akan Bapak kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 30 langsung dapat duduk tenang. Pak Bayu sedang dalam proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Pemantau dengan pemberi imbalan. Kasus 2. Kasus 2 ini maju ke depan dan kerjakan pola tulis. Malas-malasan dan menerima pola tulis dengan yang bagus sambil ngomong bahasa Inggrisnya. Ayo, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sangat duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Walaupun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Iqbal. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Pak Deni, Iqbal hanya menjawab, tidak tahu Bu. Pak Deni pun menjawab ini, gimana kamu Iqbal? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek pelajaran kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Iqbal pun dia membisu. Pada kasus ini, komposisi kontrol yang dilakukan adalah pembuat rasa bersalah. Ini contoh kasus ya. Untuk keyakinan kelas, seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dari tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik? Atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya? Itu pada keyakinan kelas. Bisa kita buat keyakinan kelas pada disiplin waktu, menjaga kebersihan. Misal dari disiplin waktu seperti ini Bapak Ibu. Jika telat 5 menit, apa yang didapatkan oleh anak yang telat? Misal semua menjawab, Bu, kalau telat itu aja Bu, membersihkan depan kelas. Ya, semuanya setuju. Oke, setuju. Dicatat. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Ayo, siapa yang tidak buang sampah? Nanti kalau tidak buang sampah, apa konsekuensinya? Nah, ditulis. Saling membantu dan bekerja sama. Itu biasanya dilaksanakan sebelum memulai proses pembelajaran agar anak-anak semakin tertib. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Dan yang terlibat adalah semua warga sekolah atau kelas yang dilibatkan saat membuat. Di sini ada sebuah gambar segitiga restitusi. Ada yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Awal mula jangan menghardik anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu merupakan proses dari belajar agar kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pernah berbuat salah, Bu Guru pernah berbuat salah, tapi jadikan kesalahan itu sebagai pengingat. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu tidak sendiri, tapi jangan diulangi lagi. Setiap kita memberikan sebuah nasihat kepada anak didik kita, diselipkan kata-kata seperti itu. Jadi anak didik kita itu tidak merasa oh aku salah, aku ini tidak, tapi dia merasa ada temannya, tidak sendiri. Kita bisa menyelesaikan
selesaikan bersama-sama. Itu kata-kata yang diinginkan oleh anak didik kita, diberikan sebuah keyakinan agar anak didik kita timbul percaya diri, timbul rasa diperhatikan. Itu memerlukan sebuah menstabilkan identitas. Dan Bapak Ibu guru jangan lupa mengucapkan kalimat-kalimat ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Siapa yang salah, Bapak Ibu tidak tertarik. Tapi apa solusi masalah ini? Karena masalah ini sudah terlanjur terjadi. Kalau Bapak Ibu mencari siapa yang salah dan tidak menyelesaikan masalah ini tidak akan pernah terselesaikan. Kamu berhak merasa begitu. Kadang anak didik kita mempunyai alasan tersendiri kenapa anak didik kita melakukan hal yang menurut kita kurang baik. Kamu gak apa-apa seperti itu, berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau anak didik kita sedang bertengkar dengan temannya. Terus pada validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini yang sering mungkin ya saya katakan di kelas saya pada anak yang suka menghina nama orang tua. Sering ya? Anak yang sering menghina nama orang tua selalu saya katakan seperti ini. Kamu boleh membalas temanmu sebagai wujud rasa banggamu kepada orang tuamu dan sebagai wujud melindungi orang tuamu. Saya selalu mengatakan balas temanmu. Jika kamu tidak salah, kamu harus berani balas. Saya seperti itu. Memang kedengarannya kejam, tapi dengan membalas anak itu akan berhenti. Kelas 6 dulu semester 1 sering menyebut temannya itu nama orang tuanya. Misal untuk misalnya Afan, bapaknya namanya kan Rianto. Reno. Afan dibilang Reno. Ri. Nah sebagai ibu guru kan kita merasa jadi kok malah nama orang tuanya. Nah Afan, kamu sakit hati deh. Ya Bu, bapak gak apa-apa di anu Bu. Balas Bu. Lah bapakmu kamu gak ada Bu. Aku juga terima ya. Berarti ini akan berarti melindungi nama baik orang tuanya. Panas misal akan bersama Kasan namanya Agus bapaknya. Bagus. Kasan otomatis berhenti. Dia tidak berani menyebut orang tua akan Toto. Nah, itu yang sering saya katakan kepada kelas 6. Nek kamu tidak salah, kamu bisa balas. Jangan diam. Itu wujud mempertahankan diri. Kalau kamu hanya diam, selamanya kamu diam. Itu yang sering tekankan. Terus pada memiliki motivasi internal dari dalam diri. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oh, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini slide terakhir. Terima kasih. Tutup sih, beri penutup. Jangan mengatakan dulu. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga presentasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini mungkin ada beberapa dari teman yang ingin bertanya tentang presentasi yang sudah saya sampaikan. Saya akan memberikan waktu untuk teman-teman bisa bertanya, mungkin sharing, mungkin berbagi pengalaman terhadap pembelajaran yang selama ini teman-teman sudah laksanakan. Silakan mungkin teman-teman bertanya. Oh ya, silakan Bu Anda. Silakan. Ya, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
background dari keluarga anak didik kita itu mempengaruhi dalam belajarnya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dari permasalahan anak didik kita. Nah, untuk anak didik kita yang memiliki background yang sudah disebutkan pada tadi ya, mungkin dari broken home, orang tuanya berpisah, ada juga anak didik yang mungkin berada di tengah-tengah orang tua yang lengkap tapi sering bertengkar, itu pun ada. Nah, pasti mempengaruhi dengan proses pembelajaran anak di kelas. Entah anak itu mungkin merasa tertekan, anak itu mungkin merasa bingung, itu dapat mempengaruhi nilai kepada anak didik. Nah, untuk mengetahui dan solusi dari anak tersebut, nah kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia. Anak didik dengan background keluarga yang broken home atau mungkin permasalahan orang tua, itu pasti yang akan mendapatkan akibat itulah adalah anak-anak. Karena apa? Seperti pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita sebagai bapak ibu guru mempunyai kebutuhan kasih sayang. Anak yang memiliki orang tua yang berpisah dan broken home, jelas anak tersebut memiliki kasih sayang yang kurang, kekurangan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang itu dapat menjadikan anak kurang perhatian. Kita tahu anak-anak itu sangat ingin diperhatikan. Kadang anak-anak itu memiliki tingkah yang konyol untuk menarik perhatian kita. Demikian pula seperti anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, itu anak-anak tentunya akan merasa berbeda dengan temannya. Temannya berbeda, dikasih kasih sayang ibu dan bapak, saya kok nggak sendiri, minder. Anak tersebut menjadi tertekan. Aku kok gak foto yo, koncoku yo. Aku kok kerja bapak yo. Kalau masih memiliki aku, misal ngaji tidak ada, bapaknya tidak ada. Jadi anak itu umbar-umbaran. Ibunya otomatis mencari kebutuhan keluarga. Anaknya tidak dapat terpegang, tidak dapat dipantau. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, guru itu memang pekerjaannya banyak, tidak hanya menilai, membuat rapor, tidak. Guru melakukan pendekatan persuasif yang sudah saya katakan tadi ya. Ini kasusnya mungkin buat guru SD, ini kasusnya di SD ya. Bisa menggunakan pendekatan sebagai teman guru, pendekatan persuasif. Kok kamu kurung kenapa le? Kok nilaimu ini kenapa le? Diajak duduk bersama, ditanya permasalahannya. Nah, setelah ditemukan permasalahannya, kita sebagai guru dapat memberikan solusinya. Misal, dia permasalahannya, ibuku gak tahu di rumah bu, ibuku kerja terus loh. Aku di rumah gak enak sing marai sinau. Aku juga sakit garap PR. Nah, dan bapakku pergi waktu bersama ibuku. Jadi kita tahu backgroundnya anak ini kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kita dekati anak tersebut. Selain di rumah ibu siapa? Kita tanya. Simbah. Oh, ada simbah. Oke. Nah, kita sebagai guru, satu, berkolaborasi dengan orang tua. Yang pertama, seperti tadi, pertama kali tadi saya kan bilang berkolaborasi ya. Kolaborasi bisa dengan siapapun, warga sekolah, orang tua, dinas lain. Yang satu, kolaborasi dengan orang tua. Guru tanya orang tua, bu, anak ibu tadi cerita sama saya seperti ini. Ternyata anak ibu itu nilainya kurang karena anak ibu merasa kurang diperhatikan. Tolong ya bu, besok diperhatikan lagi. Ada siapa saja di rumah? Ada simbahnya mungkin. Nanti simbahnya diajak ya bu. Anak ini merasa sendiri. Kalau anak ini kurang diperhatikan, minder, tidak mau bersosialisasi dengan teman.
jadi merasa berbeda anak tersebut, nilainya mungkin untuk belajar minatnya kurang karena tidak percaya diri tadi. Jadi solusi yang paling tepat itu kita berkolaborasi dengan kedua orang tua. Kita sharing dengan kedua orang tua tentang kebutuhan anak ini. Mungkin di rumah ibu lebih memperhatikan dan guru di sekolah mungkin yang biasanya acuh tak acuh sedikit memberi perhatian seperti ini. Dok, masalah apa? Empon. Diberikan pertanyaan seperti itu saja anak suaranya luar biasa. Berarti diperhatikan. Mungkin begitu Bu Ada yang bisa saya sampaikan. Bagaimana atas jawaban yang akan saya sampaikan kepada Bu Ada? Ya, cukup kemudian terima kasih. Terima kasih Bu Ada. Baiklah teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan tepuk tangan untuk semua teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SD Gedung Satrian. Terima kasih atas waktunya dapat berkumpul di ruangan laborat SD Gedung Satrian dengan keadaan yang sangat baik, sehat walafiat. Teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya pada siang hari ini untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif atas ilmu yang telah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang telah saya tempuh selama 2 bulan. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata menuju 1.4 diseminasi budaya positif, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman atas dukungannya kepada saya, atas segala sesuatu yang teman berikan kepada saya sehingga saya bisa sampai berdiri di sini dan sampai di titik ini. Sebelum acara saya mulai, akan diberikan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Pami Lestari, untuk memperlancar acara diseminasi pada siang hari ini. Ibu Pami Lestari, mohon dipersilakan untuk